Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Pada waktu itu semua wanita Badui datang ke Mekah dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencari bayi yang menguntungkan, yang punya ayah dan yang jelas imbalannya itu yang dipilih duluan. Namun ada satu bayi yang ditinggalkan, bukan karena cacat, bukan karena tidak menarik, tapi karena dia yatim. Tidak ada yang mau mengambilnya. Sampai akhirnya seorang wanita paling miskin dalam rombongan itu berkata, "Daripada pulang tanpa apa-apa, aku ambil saja bayi ini." Wanita itu adalah Halimah As-Sa'diyah, dan bayi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang aneh bukan itu. Yang aneh adalah sejak bayi itu masuk ke dalam hidupnya, semua yang tadinya tidak ada jadi ada. Yang lemah menjadi kuat, yang kosong menjadi penuh, yang tertinggal menjadi paling terdepan. Pertanyaannya, kenapa semua wanita menolak, tapi justru dia yang dipilih Allah? Ini bukan kebetulan, ini bukan cerita biasa. Ini tentang satu rahasia besar. Bagaimana Allah memilih seseorang bukan karena dia layak, tapi untuk menunjukkan sesuatu kepada seluruh manusia. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Musim kering dan keputusan yang tidak menjanjikan. Tahun itu menjadi masa yang paling berat bagi kabilah Bani Sa'ad. Kekeringan berkepanjangan membuat tanah tandus, rumput menghilang, dan hewan ternak melemah hingga hampir tidak menghasilkan apa-apa. Dalam kehidupan masyarakat Badui, kondisi seperti ini bukan sekedar kesulitan biasa, tetapi ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup. Sumber utama mereka bergantung pada ternak. Dan ketika ternak mereka tidak lagi menghasilkan susu, maka kehidupan menjadi sempit dari berbagai sisi. Dalam keadaan seperti ini, ada satu kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh orang-orang Arab, yaitu pergi ke Mekah untuk mencari bayi yang bisa disusui. Keluarga-keluarga Quraisy biasanya menyerahkan bayi mereka kepada wanita Badui untuk dirawat di pedalaman, dengan harapan anak-anak itu tumbuh lebih kuat, lebih sehat, dan lebih fasih dalam berbahasa Arab. Sebagai imbalannya, keluarga bayi akan diberikan hadiah atau bayaran yang dapat membantu kehidupan wanita yang menyusui. Bagi sebagian orang, ini bukan sekedar tradisi, tetapi juga jalan untuk keluar dari kesulitan. Di antara rombongan wanita yang berangkat ke Mekah saat itu, terdapat Halimah As-Sa'diyah. Keadaannya termasuk orang yang paling lemah dibandingkan yang lain. Ia menunggang keledai yang tidak kuat sehingga sering tertinggal dalam perjalanan. Ia membawa bayinya sendiri yang sering menangis karena kekurangan susu. Susu yang dimilikinya sangat sedikit, bahkan untuk anaknya sendiri tidak mencukupi. Kambing-kambing yang ia miliki juga kurus dan tidak menghasilkan apa-apa. Dari sisi apapun, ia berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Rombongan itu tiba di Mekah dan mulai mendatangi rumah-rumah untuk menawarkan jasa menyusui. Satu persatu bayi diambil oleh wanita-wanita yang berharap mendapatkan imbalan yang layak dari keluarga mereka. Dalam proses itu, pertimbangan utama adalah kemampuan keluarga bayi untuk memberikan balasan. Ini adalah hal yang wajar dalam kondisi mereka. Di antara bayi yang ada, terdapat Nabi Muhammad SAW. Keadaan beliau berbeda dari bayi lainnya. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat sebelum beliau lahir. Dalam perhitungan manusia saat itu, kondisi ini berarti tidak ada pihak yang diharapkan memberikan imbalan yang besar. Karena alasan itulah, para wanita dalam rombongan enggan mengambil beliau. Riwayat dari Ibnu Ishaq yang dinukil oleh Ibnu Hisam dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa setiap wanita yang ditawari bayi tersebut menolak,
dengan alasan yang sama, yaitu karena beliau dalam keadaan yatim. Halimah As-Sa'diyah juga pada awalnya tidak mengambil nabi. Ia tetap berharap mendapatkan bayi lain yang secara materi lebih menguntungkan. Namun satu persatu bayi telah diambil oleh orang lain, hingga tidak ada lagi bayi yang tersisa kecuali nabi. Dalam kondisi itu, Halimah berada pada pilihan yang sulit. Ia telah menempuh perjalanan jauh dalam keadaan kekurangan, dan jika ia kembali tanpa membawa bayi, maka ia pulang tanpa membawa perubahan apapun bagi keluarganya. Dalam riwayat sirah disebutkan bahwa Halimah kemudian menyampaikan kepada suaminya bahwa ia tidak ingin kembali tanpa membawa apa-apa, dan ia berniat mengambil bayi yatim tersebut. Keputusan itu bukan karena ia melihat keutamaan khusus pada saat itu, dan bukan karena ia mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Itu adalah keputusan yang lahir dari kondisi terdesak dan keinginan untuk tidak pulang dengan tangan kosong. Suaminya tidak menolak keputusan tersebut. Ia hanya menyampaikan harapan bahwa mungkin akan ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada tanda-tanda luar biasa yang menyertai keputusan itu. Tidak ada kejadian khusus yang menunjukkan bahwa bayi tersebut akan membawa perubahan besar. Secara zahir, semua berjalan seperti keputusan biasa dalam kondisi sulit. Akhirnya, Halimah kembali dan mengambil Nabi Muhammad untuk disusui. Pada saat itu, semua masih berada dalam batas logika manusia. Yang lain memilih berdasarkan keuntungan yang terlihat, sementara Halimah mengambil apa yang tersisa karena tidak ingin pulang tanpa hasil. Namun dari keputusan yang tampak sederhana itulah rangkaian peristiwa berikutnya dimulai, dan saat itu Halimah belum mengetahui bahwa ia baru saja mengambil amanah yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Perjalanan pulang yang mengubah keadaan. Setelah Halimah As-Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad, rombongan Bani Sa'ad tidak berlama-lama di Mekah. Urusan mereka telah selesai, dan masing-masing kembali ke perkampungan dengan bayi yang mereka bawa. Secara zahir, tidak ada yang berbeda pada diri Halimah saat itu. Ia masih bersama rombongan yang sama, membawa beban yang sama, dan menunggang keledai yang sama, yang sebelumnya dikenal paling lemah dan sering tertinggal. Namun perubahan mulai terjadi sejak perjalanan itu dimulai. Keledai yang sebelumnya berjalan lambat dan selalu berada di belakang rombongan kini bergerak dengan kecepatan yang tidak seperti biasanya. Ia mampu menyusul, bahkan mendahului rombongan yang sebelumnya selalu berada jauh di depan. Perbedaan ini tidak hanya dirasakan oleh Halimah, tetapi juga disadari oleh orang-orang yang berjalan bersamanya. Mereka heran melihat perubahan itu dan mempertanyakan apakah ini benar-benar keledai yang sama seperti yang saat mereka berangkat ke Mekah. Halimah tidak mengganti kendaraannya, tidak pula melakukan sesuatu yang berbeda, namun hasilnya berubah dengan jelas. Perjalanan yang sebelumnya terasa berat kini menjadi lebih ringan. Halimah tidak lagi tertinggal, tidak lagi mengalami kesulitan seperti saat berangkat. Semua berlangsung tanpa perubahan pada kondisi luar yang bisa dijadikan sebab. Medan yang dilalui tetap sama, cuaca tetap panas, dan beban perjalanan tidak berkurang. Tapi keadaan yang dirasakan berbeda. Setibanya di perkampungan Bani Sa'ad, perubahan tidak berhenti di perjalanan. Ia berlanjut langsung ke dalam kehidupan rumah tangga Halimah. Sebelum pergi ke Mekah, ia menghadapi kesulitan dalam menyusui anaknya sendiri. Susunya sangat sedikit, sehingga anaknya sering menangis karena lapar. Keadaan ini merupakan bagian dari kesulitan yang ia alami setiap hari. Namun setelah ia kembali dengan membawa Nabi, keadaan itu berubah. Susunya menjadi cukup, bahkan mampu mencukupi untuk 2 bayi sekaligus, yaitu anaknya sendiri dan Nabi. Keduanya dapat tidur dalam keadaan kenyang, sesuatu yang sebelumnya tidak terjadi. Perubahan ini terjadi tanpa proses panjang dan tanpa sebab yang terlihat secara lahiriah. Suaminya juga melihat perubahan yang terjadi pada ternak mereka.
Kambing-kambing yang sebelumnya kurus dan tidak menghasilkan apa-apa kini pulang dalam keadaan lebih baik dan mengeluarkan susu yang bisa dimanfaatkan. Padahal tidak ada perubahan pada cara mengembala, tidak ada perubahan pada lokasi, dan tidak ada perbedaan pada kondisi lingkungan. Semua faktor yang biasanya mempengaruhi hasil tetap sama, namun hasilnya berubah. Dalam riwayat sirah yang dinukil oleh para ulama seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Katsir, suaminya menyampaikan kesimpulan dari apa yang ia lihat, bahwa Halimah telah membawa sesuatu yang diberkahi ke dalam rumah mereka. Pernyataan ini bukan sekedar ucapan tanpa dasar, tetapi muncul dari pengamatan terhadap perubahan yang nyata dan berulang. Apa yang terjadi pada perjalanan pulang dan hari-hari pertama setelahnya menunjukkan satu hal yang sama. Perubahan itu muncul tanpa didahului oleh sebab-sebab yang biasa. Tidak ada peningkatan usaha, tidak ada perubahan strategi, dan tidak ada faktor luar yang bisa menjelaskan perbedaan tersebut. Namun hasilnya jelas terlihat, baik pada perjalanan, pada kondisi rumah, maupun pada keadaan ternak. Di titik ini, Halimah belum sampai pada pemahaman yang lengkap tentang apa yang sedang terjadi. Ia hanya menyaksikan bahwa sejak Nabi berada dalam asuhannya, keadaan yang sebelumnya penuh kekurangan mulai berubah menjadi cukup. Perubahan itu tidak hanya sekali terjadi, tetapi langsung tampak sejak awal dan terus berlanjut. Dari perjalanan pulang yang seharusnya biasa, muncul tanda pertama yang menunjukkan bahwa keputusan yang ia ambil di Mekah bukan sekedar keputusan untuk menghindari pulang dengan tangan kosong. Tanpa ia sadari, keputusan itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akan terus berlanjut dan semakin jelas pada tahap berikutnya. Pola yang berulang dan diketahui semua orang. Hari-hari di perkampungan Bani Sa'ad berjalan tanpa perubahan pada kondisi umum. Kekeringan masih berlangsung, tanah tetap gersang, dan sebagian besar keluarga masih menghadapi kesulitan yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada tanda bahwa musim akan segera membaik. Namun di tengah keadaan yang seragam itu, satu rumah mulai menunjukkan perbedaan yang terus berulang, dan perbedaan itu semakin lama semakin jelas. Rumah itu adalah milik Halimah As-Sa'diyah. Sejak ia membawa Nabi Muhammad dari Mekah, apa yang terjadi di rumahnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada awalnya, perubahan hanya dirasakan di dalam rumah. Cukupnya susu, tenangnya anak-anak, dan berkurangnya kesulitan yang dulu selalu ada. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan itu mulai terlihat dari luar dan disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya. Setiap pagi, ternak milik Halimah keluar bersama ternak milik penduduk lainnya. Mereka digembalakan di tempat yang sama oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara yang tidak berbeda. Tidak ada perlakuan khusus yang bisa dibedakan secara kasat mata. Semua berjalan sebagaimana biasanya dalam kehidupan masyarakat Badui. Namun, ketika sore tiba dan ternak-ternak itu kembali, hasilnya selalu berbeda. Kambing-kambing milik Halimah pulang dalam keadaan kenyang dan menghasilkan susu yang cukup. Sementara ternak milik orang lain tetap dalam kondisi lemah dengan hasil yang sangat terbatas. Perbedaan ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Ia berulang dari hari ke hari dengan pola yang sama dan tanpa pengecualian. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan hal itu. Pada awalnya mereka hanya melihat dan membandingkan. Namun ketika perbedaan itu terus terjadi, mereka mulai mencari penjelasan. Mereka mencoba memahami dengan cara yang mereka kenal, yaitu dengan melihat sebab-sebab yang mungkin mempengaruhi hasil tersebut. Dalam riwayat sirah disebutkan bahwa mereka sampai berkata kepada para penggembala mereka agar mengembalakan ternak di tempat yang sama dengan tempat ternak Halimah digembalakan. Mereka mengira bahwa mungkin ada kelebihan pada lokasi tersebut. Para penggembala pun mengikuti saran itu. Mereka membawa ternak ke arah yang sama, melewati jalur yang sama, dan menggembalakan di tempat yang sama. Namun hasilnya tetap tidak berubah.
Ternak mereka tidak mengalami peningkatan seperti yang terjadi pada ternak Halimah. Keadaan mereka tetap seperti sebelumnya. Dari situ, satu persatu kemungkinan mulai gugur. Bukan karena tempat, bukan karena cara, dan bukan karena waktu. Semua faktor yang bisa ditiru sudah dicoba, tetapi hasilnya tetap berbeda. Dalam kondisi seperti ini, perhatian mereka tidak lagi tertuju pada lingkungan atau usaha, melainkan pada sesuatu yang hanya ada di satu tempat dan tidak ada di tempat lain. Di dalam rumah Halimah As-Sa'diyah ada Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan ini tidak muncul dari dugaan tanpa dasar, tetapi dari pengamatan yang terus berulang. Mereka melihat bahwa setiap variabel yang bisa disamakan telah disamakan, namun hasilnya tetap tidak sama. Dan satu-satunya perbedaan yang tersisa adalah keberadaan Nabi Muhammad di rumah tersebut. Sementara itu, di dalam rumah Halimah sendiri, perubahan yang terjadi tidak bersifat sementara. Kehidupan yang sebelumnya sempit menjadi lebih lapang. Anaknya tidak lagi menangis karena kekurangan susu. Kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara konsisten. Hal-hal yang dulu menjadi masalah utama perlahan tidak lagi dirasakan. Perubahan ini tidak membuat Halimah berbicara berlebihan atau menyimpulkan sesuatu di luar apa yang ia lihat. Ia hanya menyaksikan bahwa sejak Nabi berada dalam asuhannya, keadaan rumahnya berubah dengan cara yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Dari situ, sikapnya terhadap Nabi juga berubah. Ia tidak lagi melihat beliau sebagai bayi yang ia ambil karena terpaksa, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Seiring berjalannya waktu, apa yang terjadi di rumah Halimah tidak lagi menjadi urusan pribadi. Ia telah menjadi sesuatu yang diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka melihat, membandingkan, mencoba mengikuti, dan akhirnya menyadari bahwa apa yang terjadi tidak bisa dijelaskan dengan sebab-sebab yang biasa. Di titik ini, kisah tersebut tidak lagi berhenti pada perubahan yang dirasakan, tetapi naik ke tingkat pemahaman. Orang-orang mulai mengerti bahwa perbedaan itu bukan berasal dari usaha yang dilakukan, tetapi dari sesuatu yang Allah tetapkan melalui keberadaan Nabi di rumah Halimah. Rahasia di balik pilihan itu. Keadaan di perkampungan Bani Sa'ad tidak berubah. Musim masih kering, kehidupan masih sempit bagi kebanyakan orang. Namun satu rumah terus menunjukkan keadaan yang berbeda, dan itu tidak lagi dianggap kebetulan. Orang-orang sudah melihat polanya, sudah mencoba meniru sebab-sebabnya, dan sudah gagal mendapatkan hasil yang sama. Dari situ, perhatian mulai beralih dari apa yang terjadi menjadi kenapa ini terjadi. Di titik ini, kisah Halimah As-Sa'diyah tidak lagi sekedar tentang perubahan ekonomi. Ia menjadi bukti tentang bagaimana Allah menjalankan ketetapannya dengan cara yang tidak mengikuti hitungan manusia. Jika ditarik ke awal, semua bermula dari keputusan sederhana. Halimah datang ke Mekah dalam keadaan paling lemah di antara rombongannya. Ia tidak punya kelebihan yang membuatnya layak dipilih oleh keluarga-keluarga Quraisy. Bahkan dalam proses pemilihan bayi pun, ia bukan yang pertama mengambil keputusan. Ia justru menunggu pilihan lain, berharap mendapatkan sesuatu yang lebih menguntungkan. Ketika semua bayi telah diambil dan tidak ada yang tersisa, barulah ia mengambil Nabi Muhammad. Bukan karena melihat keutamaan, tetapi karena tidak ingin pulang tanpa hasil. Dari sudut pandang manusia, ini bukan pilihan ideal. Tidak ada jaminan keuntungan, tidak ada alasan kuat untuk berharap perubahan besar. Namun justru dari titik itulah rangkaian peristiwa yang berbeda dimulai. Perubahan tidak datang sebelum itu. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Semua baru terjadi setelah Nabi masuk ke dalam kehidupan Halimah. Disinilah terlihat satu pola yang tegas. Allah tidak menjadikan kisah ini berjalan melalui sebab-sebab yang biasa dibanggakan manusia. Tidak ada kekuatan ekonomi di awal, tidak ada jaringan keluarga yang kuat, tidak ada posisi sosial yang tinggi. Bahkan, kendaraan yang digunakan pun adalah yang paling lemah. Semua faktor yang biasanya menjadi sandaran manusia
justru tidak ada pada diri Halimah. Kalau sejak awal Nabi berada di tangan keluarga yang kuat dan kaya, maka perubahan yang terjadi setelah itu tidak akan tampak sebagai sesuatu yang luar biasa. Orang akan dengan mudah mengaitkannya dengan kondisi yang sudah ada. Mereka akan mengatakan bahwa keberhasilan itu memang wajar karena ditopang oleh keadaan yang sudah baik sejak awal. Namun, yang Allah tetapkan berbeda. Allah memilih seorang wanita yang berada dalam kondisi kekurangan di hampir semua aspek, lalu menempatkan Nabi dalam asuhannya. Dengan cara ini, setiap perubahan yang terjadi menjadi jelas sumbernya. Tidak bisa dikaitkan dengan sebab lain, tidak bisa dijelaskan dengan faktor yang biasa. Perubahan pada hewan ternak, kecukupan susu, kemudahan dalam kehidupan, semua itu terjadi tanpa adanya perubahan pada lingkungan dan usaha yang dilakukan. Orang lain melihat, mencoba mengikuti, dan tetap tidak mendapatkan hasil yang sama. Ini menghapus kemungkinan bahwa sebabnya adalah hal-hal yang bisa ditiru. Di titik ini, makna keberkahan menjadi nyata, bukan sekedar istilah. Keberkahan bukan berarti jumlah yang besar semata, tapi adanya tambahan kebaikan yang datang tanpa sebab yang terlihat, dan terus berlangsung secara konsisten. Itulah yang terjadi di rumah Halimah sejak Nabi berada di sana. Halimah sendiri tidak pernah mengklaim sesuatu yang berlebihan. Ia hanya menyaksikan perubahan itu dari hari ke hari. Dari seorang yang awalnya ragu dan hampir meninggalkan Nabi, ia menjadi orang yang menjaga beliau dengan penuh perhatian. Bukan karena teori, tapi karena pengalaman langsung yang ia lihat sendiri. Dari seluruh rangkaian ini, satu hal menjadi jelas. Pilihan Allah tidak mengikuti standar manusia. Yang dipilih bukan yang paling siap, bukan yang paling kuat, dan bukan yang paling menjanjikan secara dunia. Justru yang dipilih adalah yang secara lahiriah tidak memiliki kelebihan, agar hasil dari pilihan itu terlihat dengan jelas. Disinilah letak rahasianya, bukan pada siapa Halimah sebelumnya, tapi pada apa yang Allah kehendaki terjadi melalui dirinya. Ia dijadikan tempat tampaknya satu pelajaran yang bisa dilihat oleh siapa saja, bahwa keberkahan itu datang dari Allah dan Dia menaruhnya di mana Dia kehendaki. Dan dari pemahaman itu, kisah ini mengarah pada kesimpulan yang tidak lagi bergantung pada peristiwa, tapi pada makna yang ditinggalkan setelahnya. Jawaban akhir yang tegas. Rangkaian peristiwa yang dialami Halimah As-Sa'diyah sejak awal, ia mengambil Nabi Muhammad, tidak berdiri sendiri. Setiap tahap saling berhubung dan bergerak dalam satu arah yang jelas. Dari kondisi awal yang sempit, keputusan yang terlihat tidak menguntungkan, perubahan yang langsung terasa, hingga pola keberkahan yang terus berulang. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang tidak bisa dipisahkan dari kisah ini. Dari awal, semua berjalan sesuai logika manusia. Bayi dari keluarga yang memiliki kedudukan lebih diharapkan memberi imbalan yang lebih besar, maka itulah yang dipilih. Sementara bayi yatim tidak dianggap memberi keuntungan, maka ditinggalkan. Halimah sendiri mengikuti pola pikir itu. Ia tidak langsung mengambil Nabi, bahkan berharap mendapatkan pilihan lain. Namun, ketika semua pilihan habis, ia mengambil keputusan yang secara dunia tidak menjanjikan. Ia tidak melihat keutamaan pada saat itu. Ia tidak mengetahui masa depan. Ia hanya tidak ingin kembali dalam keadaan kosong. Dari keputusan sederhana itu, seluruh arah hidupnya berubah. Perubahan yang terjadi setelah itu tidak bisa dijelaskan dengan sebab-sebab biasa. Tidak ada perubahan pada lingkungan, tidak ada perubahan pada cara hidup, tidak ada faktor baru yang bisa dijadikan alasan. Namun hasilnya berbeda secara nyata dan terus berlangsung. Orang-orang di sekitarnya melihat, mencoba meniru, dan tidak mendapatkan hasil yang sama. Dari sini kesimpulan tidak lagi bersifat dugaan. Ia menjadi sesuatu yang terlihat jelas. Keberkahan itu mengikuti keberadaan Nabi, bukan keadaan manusia. Inilah jawaban dari pertanyaan utama dalam kisah ini. Kenapa Halimah yang dipilih? Bukan karena ia paling layak menurut ukuran manusia. Bukan karena ia memiliki kesiapan khusus, bukan karena ia memiliki kelebihan yang membuatnya pantas. Justru sebaliknya,
Ia berada dalam kondisi yang paling membutuhkan perubahan. Dan melalui kondisi itu, Allah menunjukkan satu pelajaran yang tidak bisa disamakan, yaitu bahwa ketika Allah menetapkan kebaikan untuk seseorang, Dia tidak membutuhkan sebab-sebab yang dianggap kuat oleh manusia. Kisah ini juga menutup satu anggapan yang sering muncul, bahwa hasil selalu mengikuti usaha secara langsung. Dalam kenyataannya, usaha tetap dilakukan, tetapi hasil berada di bawah kehendak Allah. Halimah tetap mengembala seperti biasa, tetap menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Namun hasil yang ia dapatkan berubah karena adanya faktor yang Allah tetapkan. Dalam pemahaman akidah Ahlus Sunnah, ini adalah bagian dari keyakinan bahwa Allah adalah pemberi rizki dan pemberi keberkahan, dan Dia menempatkannya sesuai dengan hikmahnya. Manusia melihat sebab, tapi Allah yang menentukan hasil. Dari seluruh kisah ini, pelajaran yang tersisa bukan sekedar tentang masa lalu, tapi tentang cara melihat kehidupan. Bahwa sesuatu yang tampak tidak menguntungkan di awal bisa menjadi pintu kebaikan yang besar, jika itu bagian dari ketetapan Allah. Halimah tidak mencari kemuliaan itu. Ia tidak merencanakannya. Ia hanya mengambil satu langkah dalam kondisi sulit. Namun dari langkah itu, Allah jadikan namanya dikenal sepanjang sejarah sebagai wanita yang menyusui Nabi. Dan pada akhirnya, kesimpulan dari seluruh kisah ini kembali pada satu kalimat yang sederhana namun tegas. Bukan manusia yang menentukan siapa yang beruntung, tapi Allah yang menentukan siapa yang Dia pilih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.